komite ini kan sifatnya kan sumbangan. Betul. Sumbangan ini kan tidak boleh dipotong angkanya, maka dia mesti variatif gitu kan. Aspek kaya nilainya berapa, betul. Setengah yang kira-kira kemampuannya menengah sekian, yang tidak mampu tidak disesuaikan dengan kemampuan gitu. Tapi maksud saya ya kan, yang sekarang lagi kita perbaiki adalah transparansi dan SOP-nya. Kenapa? Karena kita tidak bisa menyebutkan angka. Nggak boleh menyebutkan angka. Kalau dia menyebutkan gitu angka itu pungutan. Kan arahan Pak Gubernur tadi telah disampaikan oleh Pak Gubernur langsung di seluruh kepala sekolah SMA, SMK dan SLB negeri se-Provinsi Lampung di SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Beliau ya kan berkomitmen dan beliau memastikan bahwa insya Allah ya kan uang komite insya Allah akan kita hapuskan. Mudah-mudahan ini akan berjalan ya kan di tahun depan. Maka tadi disampaikan kepada pihak sekolah ya kan untuk tidak lagi ya kan memungut biaya pendaftaran, untuk tidak lagi juga ya kan memungut apapun ya kan, kecuali mungkin perorangan mungkin ya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya ingin bicara uang komite Pemprov Lampung. Ini khusus untuk SMA, SMK dan SLB. Gubernur Lampung sudah memutuskan bahwa tidak ada pungutan lagi untuk uang komite bagi SMA, SMK dan SLB se-Provinsi Lampung mulai tahun ajaran 2025-2026. Mulai Juli. Keputusan itu belum ada SK-Gubnya lah, atau keputusan gubernurnya atau pergubnya lah. Ini saya belum tahu ya, belum menemukan ya. Saya baca-baca belum ada. Tapi nantinya akan merevisi Pergub 61 tahun 2020. Nah, dana-dana uang komite ini memang bagusnya memang harus dihapuskan total agar para kepala sekolah itu memaksimalkan dana BOS, kemudian tidak memberatkan wali-wali murid, karena komite ini kan dibentuk bukan kesepakatan bersama, ini kesepakatan antara pengurus komite ini dengan kepala sekolah ataupun guru di sekolah itu, kepala sekolah lah. Karena saya belum pernah dengar, saya juga punya anak, tapi belum pernah dengar bahwa komite ini transparan, ketuanya aja ditunjuk. Nah, kita dikumpulkan kalau tahun ajaran baru itu, dikumpulkan untuk melegalkan mereka saja karena sudah terbentuk. Tidak ada lagi membentuk itu namanya ketua komite dan pengurus-pengurusnya, dan pengurusnya bergaji. Apa kerja mereka bergaji? Ya kan, ini urusan sekolah, masa itu urusan orang luar loh. Memang harus dihapuskan. Tidak transparan, uangnya nggak pernah dilaporkan kepada wali murid. Orang dia mengutnya dari wali murid, harusnya dilaporkan kepada wali murid, kecuali dana BOS nggak usah dilaporkan kepada wali murid. Karena itu dana pemerintah, ya harus ke pemerintah melaporkannya. Itu persoalan yang terus-menerus terjadi. Uang komite itu tidak transparan, ditetapkan bukan berdasarkan keputusan bersama ataupun korum. Kalau orang rapat-rapat itu kan, organisasi itu kan harus korum. Uang komite ini ya, diberikan oleh wali murid, harusnya korum. Harus ada aturan yang membuat seperti itu kalau pungutan. Dan ini bagus, sudah Gubernur Mirja memutuskan itu tidak ada lagi uang pungutan. Tapi persoalannya, ada persoalannya. Beberapa waktu yang lalu saya melihat di TikTok Harian Pilar Official itu bincang-bincang Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Thomas Ameriko dengan Harian Pilar bahwa akan merevisi Pergub itu, dan dikatakannya revisi itu membuat SOP rambu-rambu bahwa soal pungutan itu, tapi tidak menyebutkan angka karena peraturan gubernur katanya nggak boleh ada angka.
Tapi ketika beliau mau bicara itu, tidak boleh ada angka tertulisnya. Tapi tidak tertulisnya kan beliau akan mengatakan bahwa ada angka itu. Berarti kan diperbolehkan ada pungutan, cuman diperjelas aturan mainnya. Bagaimana ini dengan keputusan gubernur yang mengatakan tidak ada lagi pungutan komite? Kok nggak sinkron dengan Thomas Americo, Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Lampung ini? Harusnya sinkron. Memang ini beliau bicara ini di Harian Pilar itu sebelum keputusan gubernur yang diumumkan oleh Gubernur Mirja. Nah, ada baiknya ini diperjelas agar yang mana yang benar. Nanti pergubnya akan jadi seperti apa. Konsistensi seorang kepala dinas juga dipertanyakan. Ini sejalan nggak sih dengan gubernur, atau dia jalan-jalan sendiri, ngomong-ngomong sendiri nih? Diperjelas ini soal peraturan gubernur yang akan direvisi ini. Kalau seperti ini bicaranya, berarti masih akan ada pungutan, tapi tidak ngomongin angka. Tapi mudah-mudahan lah ini sebelum adanya keputusan gubernur kemarin, pembicaraan kepala dinas ini, agar nanti pergubnya sesuai dengan keputusan apa yang dibicarakan oleh gubernur, tidak jalan sendiri-sendiri. Jadi mohon Pak Thomas Americo, Kepala Dinas Pendidikan ini coba klarifikasi dulu atau menjelaskan dulu ke publik, karena beliau ini kayaknya juga senang bicara di publik ya, muncul terus ini di TikTok, ada terus gitu. Bagus ini. Oh, berarti kan beliau sangat-sangat care dengan masyarakat gitu, memberitahu pekerjaan beliau. Tapi baiknya sejalan dengan keputusan gubernur. Mudah-mudahan keputusan ataupun pembicaraan Pak Kadis Pendidikan ini itu salah. Yang benar adalah Gubernur Mirja mengatakan tidak ada lagi pungutan tanpa embel-embel menyebut angka, artinya 0 oleh pergub. Nah, mudah-mudahan keputusan yang benar adalah 0 pungutan. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.